Kita lanjutkan nomor 11 ya guys ya. Di sini ada persamaan trigonometri tan 1 derajat dikali tan 2, tan 3 sampai tan 89 gitu ya. Ini suruh coba simplifikasi hasilnya berapa. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus tahu gitu ya trigonometry identity ya. Salah satunya misalkan ya tan 90 dikurang theta itu sama dengan cot tangen theta. Kenapa cot tangen? Karena di sini sudutnya itu cuma ada di bawah 90, kemungkinan kita harus merubah gitu ya. Sudut yang 90 theta dikurang berapa theta itu jadi cot tangen theta. Nah, cot theta sendiri adalah 1 per tan theta. Nah, dari pola tersebut nih, kalau misalkan Mister bilang tan 89 degree gitu, itu kan sama aja kayak tan 90 ya dikurang 1 gitu ya. Oke. Atau jadinya 1 per tan 1. Oh, mereka berarti saling berkebalikan. Begitupun ketika ya tan gitu ya 1 degree itu sama aja kayak tan ya 90 dikurang 89, jadinya gitu ya 1 per tan 89 degree gitu ya. Nah, tapi di sini ya udah kita fokus ke bagian gunain aja tan 89 ini ternyata 1 per tan 1 degree. Oh, berarti tan 1 theta nanti kalikan dengan tan 89 theta. Terus tan 2 theta dikali dengan tan 88. So, karena apa? Gitu ya. Karena yang ini tan 1 theta sama aja kayak dikali dengan tan 1 theta. Berarti ini bakal jadi 1. Kita cek dia ada berapa nomor? Oh, 89 nomor. Berarti asumsi yang 1 ketemu 89, yang 2 ketemu 88, berarti yang nggak ketemu gitu ya. Ya kita tinggal bagi 2 aja. Ya 89 bagi 2 ya 44,5. Berarti di sini ya yang nggak ketemu adalah yang tan 45. Jadi sampai dengan tan misalkan 44 sama tan 46. Maka terakhirnya nih tinggal dikali tan 45 ya. Ini tan 44 sama aja kayak 1 per tan 44. Coret-coret gitu ya. Oke, jadi semuanya jadi 1 ya. Berarti hasilnya adalah 1 gitu ya, dikali tan 45 degree. Tan 45 degree berapa? Tan 45 degree sendiri itu 1 guys. Berarti jawabannya 1 untuk nomor ini. Cukup sederhana gitu ya. Berarti kalau ketemu soal trigonometri, langkah awalnya kamu cek identitas apa yang bisa buat persamaan itu simple. Ya. Dan perhatikan baik-baik angka patternnya. Oke. Jadi kalau ketemu soal nanti serupa, entah itu nanti di tahun 2025 atau di tahun selanjutnya, itu teman-teman harus perhatikan ya pola trigonometrinya yang digunakan dan identitas yang cocok apa. Oke. Oke, kita ke nomor 12 teman-teman. Nah, ini agak kompleks sedikit ya. Find remainder when 1021 pangkat 1022 divided by 1023. Nah, di sini kita cek base daripada powernya itu 1021. Kita fokusin ke sini guys. 1021 itu lewat modular arithmetic gitu ya. Itu kan sama aja kayak kalau kita asumsikan kan 1021 kan sama aja kayak 1023 kurang 2 ya. Jadi secara modular gitu ya, yang 1021 itu sebanding atau similar dari min 2. Dari mana? Dari mod ya 1023. Jadi sisa bagi kalau 1023. Maka kita coba substitute guys. Ya, kita coba substitute berarti persamaannya yang tadi 1021 pangkat 1022 jadinya min 2 pangkat 1022. Nah, negatif number ini gitu ya kalau dipangkatin itu kan
similar gitu ya. Similar dengan pangkat 2 1022. Nah, baru dari sini kita coba simplifikasi gitu ya. Nah, baru ini kita coba cek gitu ya. Ini kita bisa simplifikasi power, teman-teman. Nah, 2 pangkat 10 yang paling simpel itu kan sebenarnya 1024 ya. Nah, kalau 1024 kita bagi 2023, remindernya kan atau modnya ya, mod dari kalau kita ambil 2023 dari 2 pangkat 10 itu bakal sama dengan 1 ya. Karena 1024 itu sama aja kayak 1023 plus 1, berarti remindernya adalah 1. Artinya ya, 2 pangkat 10 gitu ya, ini mungkin Mister coba itu ini 2 pangkat 10 itu sebanding ya dengan 1 karena kita pakai mod ya modular 1023. Oke. Nah, ini mungkin Mister geser dulu yang tadi jawabannya. Oke, kita turunkan ya. Nah, sampai di sini teman-teman ya, kita susun ulang. Oke, jadi bisa nggak mereka disusun atau dirubah yang 2 pangkat 1000 ya, sorry gitu ya, 2 pangkat 1022 itu kan sama aja kayak 2 pangkat 10 ya, kita kalikan dengan ya 100. Bentar, kalau 1000 ini mungkin 100 kali 102 ya, jadi 100 ditambah nanti ya yang ininya pangkatnya ditambah 2 kan gitu ya. Oh, berarti ini jadi 2 pangkat 10 kali 102 dikali 2 pangkat 2. Oke. Ya. Nah, ini sendiri sama dengan 1002 dikali 2 pangkat 2. Nah, reminder dari mereka 2 pangkat 10 tadi berapa? 1, teman-teman. Berarti 1 pangkat 102 dikali 2 pangkat 2 ya 4. Nah, 1 pangkat berapapun itu jadi 1 dikali 4 berarti jadi 4 remindernya. Oke, berarti jawabannya yang D. Oke, itu untuk nomor 12. Kita lanjutkan nomor 13, nakama. Given that in equilateral triangle, ya. Kemudian disebut the ratio of area of its circumscribed circle to area of its inscribed circle itu M banding N, gitu ya. Dimana M dan itu positive integer, no common factor. Find M plus N. Ingat, di sini ada ciri-cirinya no common factor, nggak ada common factor yang sama. Kemungkinan mereka prime number atau 1 bukan prime number, bisa juga. Oke, nah di sini apa definisi circumscribed circle? Berarti kalau ada segitiga nih, misalnya kita punya segitiga yang equilateral gitu ya. Yang circumscribed itu berarti triangle yang di luar, teman-teman. Ya, triangle yang di luar gitu ya. Jadi mungkin bisa gambar manual deh. Jadi ada triangle yang di luar, mau pakai warna hijau. Ya, anggap lingkaran bulat gitu ya. Anggap lingkaran, sorry. Teman-teman ya. Terus yang inscribed-nya itu berarti yang di dalam. Di dalam. Nah, gitu. Nah, mereka punya sama-sama center. Ya. Nah, kita bisa asumsikan bahwa yang radius yang kecilnya itu R kecil, sedangkan radius yang besar gitu ya, itu kita bisa asumsikan apa nih? Ya, R besar. Oke. Seperti yang teman-teman lihat gitu ya. Oke. Kalau kita lihat dari gambar seolah-olah kayak R itu 2 kali lipat daripada R besar 2 kali lipat daripada R kecil ya. Memang ya, dari
kalau kita sama-sama khususnya equilateral triangle ya, maka radius gitu ya yang ada di circumscribe-nya, jadi lingkaran yang di luar itu bakal sama dengan 2 kali lipat daripada radius yang circle yang di dalam segitiganya ya. Jadi R besar sama dengan 2R. Oke, kita cari rasio areanya. Ya, rasio areanya kita dapat dari M per N ya. Karena dibilang M itu untuk yang segitiga lingkaran luar, sedangkan N itu untuk yang kecil. Nah, untuk nyari N, pi R square per pi R kecil. Kita coret, ini berarti rasio R besar dibagi R kecil kuadrat. R besar sendiri ada 2R kuadrat per R kuadrat. Ini jadi 4 R square. Coret-coret, oh berarti ini 4 banding 1. M banding N sama dengan 4 banding 1. Nah, ini rasio yang paling kecil. Nah, udah dapet nih. Ya bener nggak nih? Si mereka itu integer, positif integer. Bener nggak? No common factor. Bener, 1 ya. Dia nggak punya factor ya, cuma 1. Terus 4 bisa 2 kali 2. 4 kali 1 ya. Ya, 4 kali 1 boleh common factor. Tapi di 1 ini bukan prime number maupun bukan composite number. Berarti kita bisa bilang M plus N sama dengan 4 plus 1. Jadi 5 teman-teman ya. Jadi cukup hati-hati aja untuk ngerjain yang ini ya, karena masih mudah juga. Tapi poinnya lumayan banyak ya bila dibandingkan dengan section yang A. Kita masuk ke nomor 14. Di sini ada setengah ditambah 2/4 ditambah 3/8 tambah 4/16. Menarik juga ya. Ini fraction ya, ada numerator angka yang atas, denominator angka yang bawah. Kalau angka yang atas teman-teman bisa lihat ya, dia berupa series apa sih? Aritmetik ya. 1 tambah 1 tambah 1, 2 tambah 1 jadi 3, 3 tambah 1 jadi 4 sampai seterusnya. Ini ada berapa? 10 nomor teman-teman. Ya, seriesnya 10 nomornya masih sedikit gitu. Artinya ada 10 digit angka. Begitupun yang ini, yang di bawahnya. Yang di bawah ini ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 sebagai 2 pangkat 10 ya. Ini campuran ya. Kalau 2 ke 4 kan 2 kali 2, 4 ke 8 kali 2. Oh, berarti ini yang atas numeratornya ya. Ininya deret aritmetik ya. Yang ininya deret geometrik ya. Nah, ini kombinasi gitu ya, biasa disebut aritmetiko-geometric series gitu ya, yang numeratornya aritmetik, denominatornya geometrik. Nah, yang cara gampangnya adalah kita buat dia menjadi satu jenis series ya, seperti itu, supaya memang nanti tinggal kita hitung dari total yang satu series tersebut, tinggal diotak-atik ya. Katakanlah ya, gimana caranya? Udah bisa nggak aritmetik ini jadiin satu semua gitu ya? Ya udah, kita coba kalikan dengan setengah mereka masing-masing semuanya gitu ya. Nanti tinggal misalkan ini ada series S sama dengan setengah tambah 1/4 tambah 3/8 tambah 4/16 gitu ya. Bla 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 sampai 10/2/10 ya kan? Kenapa kali setengah? Lihat deh di sini. Sorry, ini 2/4 ya, 2/4. Ya, ini kali setengah. Kalau saya kali setengah berarti ini jadi 1/4 ditambah 2/8 ditambah 3/16 bla 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 bla. Jadi berapa yang di sini? Ya, 10 per, atau sebelumnya mungkin ada 9 2/10 ya. Ditambah 10 per 2/11. Dan ini pun ya ada berapa terms? Ada 10 terms. Oke, guys. Nah, kita coba kurangkan. Ini setengah S ya, sorry. Ini kita coba kurangkan mereka. Ada yang bisa dikurang? Nggak ada nih. 2/4 kurang ini. Ya, 3/4 kurang ini. 4/16 kurang ini. 10 kurang ini. Ya, ini nggak ada temennya, berarti ini jadi setengah nanti hasilnya ya. Setengah. Oke. Bakal
tambah 2/4 dikurang 1/4 berarti 1/4. 3/8 dikurang 2/8 berarti jadi 1/8. 4/16 dibagi 3 dikurang di 3/16 berarti jadi 1/16 sampai 1/2 pangkat 10. Nah, ini nggak ada teman berarti dikurang 10/2 pangkat 11. Oke, hasil daripada pengurangannya, teman-teman. Oke, hasil dari pengurangannya. Oke, nah jadi kita dapat di sini formatnya, format yang baru. Nah, baru di sini kalau teman-teman lihat, ya, ini ada series nggak nih? Series yang konsisten, teman-teman. Ya, series yang konsisten. Jadi kita bisa cari dia, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini definisinya kan berarti S dikurang setengah S. Ya kan? S dikurang setengah S. Berapa nilainya gitu ya. Kalau S dikurang setengah S ya tetap jadi setengah S kan. Oh, berarti setengah S itu sama dengan ini yang di atas gitu ya. Atau di sini mungkin langsung aja bisa simplifikasi, ini jadi setengah S. Ya udah, berarti yang ini berapa nih hasilnya? Ini sendiri kan berupa deret geometri ya. Yang kita tahu deret geometri gimana jumlahnya, sumnya itu bakal sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ya. A-nya itu value yang awalnya itu setengah. Ya. Setengah dikali 1 min, rasionya berapa? Rasionya adalah setiap kali ke sini dikali setengah, seperempat ke setengah ke seperempat dikali setengah berarti 1/2 pangkat N-nya ada berapa? 10 nomor. Oke, karena di sini ada 10 nomor. Dibagi 1 dikurang setengah. Nah, ini berarti nih 1/setengah dibagi setengah, ini kita coret aja ya. Setengahnya tinggal 1 dikurang setengah pangkat 10 atau jadinya 1. Oke, 1 dikurang 1/1024 atau jadinya 1023/1024. Itu yang di tengah. Kita koreksi lagi berarti ya. Oke, kita gabung di sini. Berarti setengah S sama dengan 1023 dibagi 1024. Oke. Ya, dikurang 10/2 pangkat 11. Nah, 2 pangkat 11 itu berapa, teman-teman? Ya, kita coba expand lagi. 1023/1024 dikurang 10/2048. Oke. Nah, kita coba samain denominatornya ya. Kita samain dulu denominatornya, berarti ini jadi 2048, berarti ini jadi 2046 dikurang 10. Oke. Jadi 2036 dibagi 2048. Ya, ini kita bisa simplifikasi nanti. Oh, itu setengah S sama dengan 2036/2048. Berarti S-nya 2 dikali 2036 dibagi 2048. Ini bisa dicoret jadi 2036/1024. Nah, sampai sini mungkin bisa disimplifikasi ya. Bisa kita coba simplifikasi, ini semuanya bisa dibagi 4. Ya, kita bagi 4 berarti jadi 509/256. Ya, berarti jawabannya yang tadi berapa? Yang A. Oke, kita dapat untuk nomor 14. Nah, jadi yang perlu diperhatikan apa? Cek, bandingkan seriesnya. Terus kalau series yang combine antara aritmatik sama series, coba hilangkan yang aritmatiknya. Nah, dengan cara kita coba cek setengah S berapa gitu ya. Nanti didapat deret geometrik yang di tengahnya itu berapa, ya kita gabung. Seperti itu, teman-teman. Soal 15. The distance between town A and town B is 36 km. Alan left town A
for town B at the same time that Betty left town B for the town A. After they met, Alan took another 2 hours 30 minutes to reach town B, while Betty took another 1 hour 30 minutes to reach town A. Find the Betty's speed. Nah, di sini kita coba listkan dulu ya. Pokoknya ini ada town A, town B, Alan itu ke sana, arahnya Betty ke sini gitu ya. Betty dari town B ke town. Terus di satu momen dia ketemu tuh antara Alan sama Betty gitu ya. Nah, setelah ketemu Alan butuh waktu gitu ya. Hanya 2 jam 30 menit. Nah, sedangkan Betty untuk reach town A setelah mereka ketemu di satu titik gitu ya. Itu butuh 1 jam 36 menit. Oke. Nah, mungkin pertama kita coba samakan dulu ya waktu yang dibutuhkan dalam 1 unit supaya gampang. Yaitu dalam hour aja ya. Berarti Alan itu tadi 2 jam 30 menit, kita jadi ya 2,5 jam gitu ya. Sedangkan Betty tadi 1 jam 36 menit ya, 1 jam ini 36 bagi 60 ya, ini sama aja kayak 1 ditambah 0,6 jadi 1,6 hour. Oke. 1,6 hour. Nah, ada formula gitu ya. Khususnya untuk problem kalau ada 2 objek start di waktu yang sama dan travel to each other ya. Maka waktu setelah dia meeting gitu ya, itu kan kita hitung times A times B gitu ya, atau times bagi Alan sama times bagi Betty untuk complete the journey, sama ratio speednya itu ada formula seperti ini teman-teman. Jadi speed Alan dibagi speed Betty itu sama aja kayak square root times yang Betty butuhkan untuk complete the journey dibagi dengan times Alan ya untuk complete the journey, sisa journey dari terakhir mereka ketemu. Nah, di sini kita bisa ketemu tuh rasio antara speed Alan dan speed Betty itu berapa sih? Siapa yang lebih cepat gitu ya. Oh, times Betty tadi berapa? 1,6 dibagi 2,5 gitu ya. Atau ini jadi akar 16 per 25. Atau jadinya berapa? 4 per 5. Nah, seperti yang teman-teman lihat, karena yang ditanya itu nanti speed Betty, ya udah kita nyatakan speed Alan itu berapanya Betty. Berarti speed Alan itu sama dengan 4 per 5 dari speed Betty. Oke. Nah, kita butuh satu persamaan lagi, teman-teman. Ya, di sini kita tahu rasio antara speed Alan dan speed Betty. Ya udah, sekarang kita dapat cari persamaan yang kedua. Persamaan kedua dari mana? Dari distance-nya aja nih, 36. Ada clue. Ya. Seperti itu. Berarti kita bisa lihat gitu ya. Asumsi adalah ya, distance Alan ditempuh berarti speed Alan, oke, dikali 2,5. Sedangkan distance tersisa untuk Betty itu V Betty dikali 1,6 hour. Oke. Nah, ketika mereka ditambah ya, distance Alan ditambah distance Betty berarti total 36 karena Betty ngelanjutin sisanya ya yang telah ditempuh Alan gitu ya. Terus Alan ngelanjutin sisanya yang sudah ditempuh Betty dari tadi ya, berarti mereka kalau dijumlah 36 kilometer. Berarti kita hitung speed Alan tadi, speed Alan dikali tadi berapa speednya itu ya, 2,5 gitu yang punya si Alan, ditambah V Betty 1,6 sama dengan 36. Nah, dari sini coba teman-teman ubah gitu ya, convert bahwa V Alan itu sebesar 4 per 5 Betty ya, ganti berarti 4 per 5 V Betty dikali 2,5 ditambah V Betty 1,6 sama dengan 36. 4 per 5 atau ini dibagi 5, 0,5 berarti 2 V Betty ditambah 1,6 V Betty sama dengan 36. Berarti di sini ada 3,6 V Betty. 36. Berarti V Betty-nya 36 dibagi 3,6. 10. Oke. Speednya kilometer per hour kalau kita
pakai unit yang dipakai ya. Kita dapat speed yang BT10 teman-teman. Oke, nah ini cukup mudah juga untuk soal yang nomor berapa nih? 15 ya. Kita jawabannya adalah E. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa review kembali, videonya diulang dengan pelan-pelan atau bisa dipercepat jika terlalu lambat. Oke, kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya di video yang selanjutnya juga.